Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi dan hari ini saya akan menuju ke kota Jakarta. Naik kereta api yang dulunya adalah kereta spesialis malam hari, namun sekarang ada perjalanan pagi juga, yaitu kereta api Sembrani. Nah, gimana untuk perjalanan saya naik kereta api Sembrani pagi dari Surabaya tujuan ke Jakarta? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini tanggal 11 Juni 2024 dan kalian bisa lihat untuk kota Surabaya pagi hari ini cerah banget teman-teman, asli. Bagus banget ya langitnya warna biru. Nah, jadi apabila untuk penumpang-penumpang kereta kelas ekonomi atau kereta campuran seperti kereta api Erlangga, kereta api Kertajaya, itu tuh penumpangnya boarding di pintu masuk sebelah sana ya. Di tengah sini ada customer service, loket, dan lain-lain. Lalu untuk penumpang kereta-kereta full eksekutif seperti Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Pandalungan, Gumarang ada di sebelah sini. Di sebelah sana terdapat beberapa toko penjual makanan seperti CFC, Alfa, terus ada Roti O, Solaria, dan di sebelah sini juga ada Indomaret. Jadi kalau misalkan dari segi fasilitas udah cukup lumayan memadai ya. Kalian bisa belanja-belanja dulu sebelum naik kereta. Di sini juga ada Tugu. Mungkin Tugu lokomotif B1239. Saya nggak begitu tahu sih untuk sejarah lokomotif ini ya teman-teman. Kita cobain tips sebentar untuk pintu masuk kereta-kereta ekonomi dan juga kereta lokal ya teman-teman. Di sini setahu saya fasilitas penjual makanan itu lebih banyak. Nah, lumayan ya. Tapi kalau misalkan di tempat boarding kereta eksekutif itu tuh nggak ada apa-apa. Apabila kalian mau beli tiket secara langsung di ruangan tengah ini ya teman-teman. Di sampingnya ada check-in counter, jadi untuk cetak tiket. Lalu untuk pintu keberangkatan kereta-kereta kelas eksekutif ada di sebelah sini ya. Kalau kalian naiknya kereta api Sembrani kelas luxury ataupun juga Argo Bromo Anggrek luxury, bisa menunggu di ruang khusus seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kereta kelas eksekutif biasa, nunggunya di sini. Boardingnya ada dua sistem, ada face recognition, lebih simple, nggak perlu nunjukin KTP ataupun juga boarding pass. Jadi saya lebih suka pakai boarding face recognition ya. Di sini ruang tunggunya ber-AC juga. Jadi udah lumayan nyaman untuk nunggu kereta, tapi saya lebih suka nunggu di luar. Kalau ini sih rangkaian kereta api Gumarang, teman-teman. Baru aja sampai dari Jakarta ya. Kereta terpanjang di Indonesia yang kelasnya tinggi, terdiri dari 9 kereta kelas bisnis dan juga 5 kereta kelas eksekutif. Gumarang dari arah Jakarta ke Surabaya ini recommended banget karena jamnya keberangkatan malam jam 9, lalu nyampe di sini jam 7. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Surabaya Pasar Turi, sudah melakukan proses check-in dan juga boarding. Nah, untuk kereta api Sembrani adalah kereta yang namanya diambil dari salah satu mitologi kuno, cerita rakyat tanah Jawa. Kalau Sembrani itu diambil dari nama kuda ya, dan juga kereta api Sembrani adalah kereta api yang melayani rute dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Jakarta Gambir. Salah satu kereta yang kelasnya tinggi di jalur lintas utara. Dari rute keberangkatan stasiun Surabaya Pasar Turi akan mengambil arah ke Semarang, lalu dari Semarang ke arah Tegal, Cirebon, dan mengakhiri perjalanan di kota Jakarta stasiun Gambir ya. Nah, kereta api Sembrani juga terdapat 2 kelas layanan, yaitu 8 kereta kelas eksekutif dan 2 kereta kelas luxury. Bisa dibilang untuk kereta api Sembrani merupakan kereta yang bisa disetarakan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek sebagai kereta nomor 1 di Indonesia dan juga di jalur lintas utara. Nah, jadi kalau Argo Bromo Anggrek nomor 1 di jalur lintas utara, sedangkan Sembrani ini nomor kedua, teman-teman.
Untuk kereta api Sembrani yang saya naiki sekarang di kelas eksekutif dengan harga tiket mulai dari 570 ribuan sampai dengan 900 ribu rupiah. Dan harga tiket kereta api Sembrani mepet-mepet hampir sama mahalnya dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Lalu apabila kelas luxury itu ada di harga tiket 1,5 jutaan sampai dengan 1,600.000-an. Emang gila sih. Semula kereta api Sembrani itu hanya melayani perjalanan malam hari saja baik dari arah Surabaya ataupun Jakarta. Tapi sekarang terdapat kereta Sembrani pagi. Bener-bener mirip banget kayak Argo Bromo Anggrek. Ada 4 perjalanan setiap harinya, 2 dari arah Jakarta pagi malam dan 2 dari arah Surabaya pagi malam. Bahkan yang saya perhatikan teman-teman, kereta api Sembrani itu tuh lebih laris apabila dibandingkan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek, mengingat harga tiketnya yang lebih murah walaupun sedikit dengan waktu tempuh yang tidak terlalu signifikan. Untuk kereta api Sembrani yang saya naiki akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi nanti jam 8 tepat dan menempuh waktu perjalanan 8 jam 34 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir pada pukul 16:34 menit. Kereta yang masuk di jalur 4 itu ya, kereta Blorasura dari Cepu teman-teman. Masuk di jalur 1 rangkaian kereta api Sembrani. Dan kereta api Sembrani ini membawa 2 kereta luxury ya teman-teman. Kereta luxury generasi kedua yang memiliki tempat duduk 28 kursi. Saya duduknya di kereta eksekutif 713B. Alhamdulillah ya, yang ini dapat kursi yang paling belakang di single seat. Dan untuk susunan rangkaian kereta api Sembrani pagi, keberangkatan hari ini di paling depan nanti ada lokomotif. Di belakang lokomotif terdapat kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta eksekutif 4 terdapat kereta restorasi. Di belakang restorasi ada kereta eksekutif 5, 6, 7, 8. Di belakang kereta eksekutif 8 terdapat kereta luxury 1, kereta luxury 2, dan yang paling belakang kereta pembangkit. Jadi bisa dibilang rangkaian kereta api Sembrani ini cukup panjang dengan total membawa sekitaran 12 kereta penumpang. Panjang banget. Penumpang kereta api Sembrani pagi hari ini walaupun di hari weekday menurut saya cukup rame ya. Gila. Masih ada waktu sekitaran 19 menit sebelum ke belakang. Saya mau lihat lokomotif dinas kereta api Sembrani dulu ya teman-teman. Dan di stasiun Surabaya Pasar Turi ini tuh ada depo lokomotif sebelah sana. Lalu di sebelah sininya ada depo kereta untuk penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan. Jalur aktif untuk penumpang itu hanya di jalur 1, 2, 3, dan juga di jalur 4. Jalur kesananya masih banyak dan itulah depo keretanya. Untuk lokomotif dinas kereta api Sembrani kali ini adalah CC206 1326 milik Depo Induk Yogyakarta. C menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3 di depan dan juga di belakang. 206 adalah seri lokomotif yang memiliki 2 kabin, jadi bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. Apabila kereta melaju ke arah sana, masinisnya di kabin sebelah sini, tapi kalau di arah sebaliknya akan dioperasikan di kabin sebelah sini. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013, lalu 26 adalah nomor urutannya ke 26. Nah, apabila kabin CC206 short hood dan juga long hoodnya ada di sebelah sini teman-teman. Untuk kabin 1A 1B, ini nih kabin short hoodnya atau SH ya, dengan ciri ada suling di atas sana. Dan untuk sambungan antara lokomotif dan juga rangkaian kereta menggunakan kopler seperti itu ya. Nah, yang gede ini. Dan juga ada rantai yang besar untuk keamanan.
Dan ada juga kabel yang sebelah sini ya. Ini adalah suplai angin untuk pengereman. Sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 7 pada kereta api Sembrani dengan kodenya K1018626SBI. K1 kode untuk kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 18 adalah tahun pertama dinas di 2018 dan 26 adalah nomor urutannya. SBI, depo kepemilikan atau rumah dari sarana rangkaian kereta api Sembrani ini adalah depo Surabaya Pasar Turi. Nah, untuk armada kereta api Sembrani stainless steel sekarang ini itu adalah hibahan dari kereta api Argo Bromo Anggrek. Setelah kereta api Argo Bromo Anggrek mendapatkan rangkaian New Generation, rangkaian stainless steelnya digunakan oleh kereta api Sembrani. Lalu ada BK berat kosong 39.500 kg atau 39,5 ton ya, ACTS 380-220. Ini adalah tegangan statis dari pembangkit kerangkaian sebesar sekian, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 14 bulan 3 2018. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trainmark. F menandakan bahwa sarana kereta api Sembrani dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Dan nanti kereta api Sembrani pun akan melaju di kecepatan maksimal di lintas tertentu. Seperti dari arah Ngerombok ke Semarang Tawang, lalu dari arah Comal menuju ke Cirebon Perujakan. 44 adalah berat maksimal 44 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Sambungan pada kereta api Sembrani ini tuh sudah menggunakan sambungan tipe akordeon ya, yang dimana sambungan akordeon lebih baik apabila dibandingkan dengan sambungan karet biasa karena sambungan tipe seperti ini dapat meredam suara dari arah luar dan juga apabila kondisi hujan deras, air tidak akan sampai masuk ke dalam kereta. Namun untuk sambungan akordeon yang ini saya lihat paling biasa banget apabila dibandingkan yang stainless steel generasi terbaru ataupun juga sambungan akordeon milik KRL ya. Tepat pada waktunya, pukul 8 pagi, kereta api Sembrani sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir, dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta api Sembrani, kereta eksekutif 7, belum terlalu banyak penumpang ya teman-teman. Tapi yang saya notice, sekarang ini rangkaian kereta api Sembrani kok kayaknya berisik banget. Asli, beda kayak kereta-kereta stainless steel yang lain. Ini tuh lebih berisik teman-teman. Aneh, kenapa ya?
Sekarang jam 9:11 kereta api Sembrani telah tiba di stasiun Bojonegoro. Jadi memang mirip banget ya kereta api Sembrani pagi dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Dia dari arah Surabaya Pasar Turi, terus baru berhenti lagi di Bojonegoro. Tapi nanti setelah Bojonegoro, Sembrani ini masih berhenti di stasiun Cepu ya. Sekarang saya sudah berada di dalam kereta restorasi ya. Nah ini nih M1 1908 kereta makan. Nah di sebelah sini terdapat fasilitas musola ya. Musola bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu. Dan di sebelah sana terdapat kelengkapan sholat serta cermin. Di sini juga ada 2 pasang sendal untuk kita ngambil wudhu. Untuk restorasinya ada di sini ya teman-teman. Di sini ada kursi dan juga beberapa meja yang bisa kita gunakan untuk menikmati hidangan. Di bawah meja juga ini ada stop kontak ya untuk ngecas HP, tablet, dan laptop. Kita melintas perlahan ya di stasiun Tobo. Nampaknya di sini barusan ada perbaikan rel. Ada pergantian bantalan gitu teman-teman. Jadi ketika ada perawatan rel ataupun juga pergantian bantalan, perawatan wesel dan lainnya, kereta yang melintas itu pasti diberikan batas kecepatan ya. Tidak boleh ngebut-ngebut lewatnya. Nah setelah lewat, ini bakal langsung ngegas lagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:40. Perjalanan kereta api Sembrani pagi yang saya naiki telah tiba di stasiun Cepu. Ini adalah salah satu perbedaan kereta Sembrani pagi dengan kereta api Argo Bromo Anggrek pagi. Kalau Argo Bromo Anggrek pagi dia melintas langsung stasiun Cepu, sedangkan kereta Sembrani masih berhenti ya teman-teman. Dan setelah dari Cepu, kalau nggak salah, kereta ini akan langsung menuju ke Semarang Tawang. Ini berhenti di Cepu sebentar banget dan udah mau berangkat lagi. Sekarang saya udah pesen satu menu makanan ya. Dan menu makanannya ada nasi ayam geprek yang saya pesen dengan harga Rp40.000. Sebenarnya ini masih jam pagi ya, masih jam sarapan, tapi kayaknya saya lagi nggak pengen nasgor parahyangan atau menu lainnya teman-teman. Menunya tadi nggak terlalu banyak juga. Untuk Rp40.000 seperti ini, ada satu porsi nasi, satu tahu isi, ada ayam gepreknya dengan sambal yang cukup melimpah, ada timun, dan juga ada alat makan. Saya mau sarapan dulu, tapi sarapannya agak ekstrim ya. Pagi-pagi udah makan pedas. Sekali-kali nggak apa-apa kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Sambal di ayam geprek ini enak teman-teman, dan buat kalian yang suka pedas pasti suka banget.
Sekarang kereta api Sembrani melintas langsung di stasiun Gambringan ya. Dan sebenarnya stasiun Gambringan ini memiliki percabangan jalur. Ada percabangan ke kanan arah Semarang Tawang dan ada juga percabangan ke kiri arah menuju ke stasiun Gundi. Yang dimana dulunya jalur tersebut dilalui oleh kereta api Sancaka Utara dan jalurnya sempat mati suri selama 14 tahun. Ada jalan kereta api Sancaka Utara secara reguler kurang lebih 1 tahun, dan setelah pandemi Sancaka Utaranya diberhentikan operasinya, sehingga sampai dengan detik ini jalur dari arah Gambringan menuju ke Gundi sudah nonaktif kembali. Saya masih berharap sih kalau kereta api Sancaka Utara dijalankan kembali supaya ada alternatif pilihan perjalanan menuju ke Yogyakarta dari arah Surabaya dan juga dari arah Bojonegoro ya. Sekarang kereta api Sembrani sudah melintas langsung di stasiun Ngrombo ya teman-teman. Dan jalur dari arah Ngrombo menuju Semarang itu bisa dipacu sampai dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Kita bisa lihat ya, kereta api Sembrani sekarang ngebut banget di angka 117 km per jam kurang lebih. Naik turun, ini lagi belok-belok ya. Tapi di dalam kereta itu lumayan berisik ya teman-teman. Karena saya rasa ada roda yang sedikit benjol, jadi suaranya duk 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 duk. Masih ada satu hal yang aneh tapi nyata ya teman-teman. Kenapa? Yaitu announcer di kereta. Nah, announcer di kereta tadi itu ada Semarang Tawang Bang Jateng, tapi suaranya suara Google Voice. Saya masih agak heran. KAI kan mempekerjakan banyak announcer stasiun ya, suaranya bagus-bagus, tapi masih pakai announcer Google Voice. Itu sih kebangetan ya. Ya tolonglah supaya lebih enak gitu. Dan suaranya kan awalnya enak-enak aja, terus tiba-tiba kedengeran suara Google Voice itu kayaknya nggak enak didengar banget. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:11 perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan di stasiun Semarang Tawang ini berhenti sekitaran 5 menit ke depan ya. Di stasiun Semarang Tawang ada pengisian tangki air untuk toilet. Dan juga yang naik dari Semarang Tawang jangan ditanya, udah pasti rame. Karena kereta-kereta di jalur lintas utara memang ramenya di kota Semarang ini teman-teman. Dan dari arah Semarang ke Jakarta itu tuh banyak pilihan. Bertambah pilihan seperti Argo Sindoro, Argo Muria, Argo Merbabu, banyak lah pokoknya. Dan stasiun Semarang Tawang ini juga menjadi pemberhentian bagi kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti kereta api Sembrani, Argo Bromo Anggrek, dan lainnya ya. Stasiun di kota Semarang ada 2, selain Semarang Tawang ada juga stasiun Semarang Poncol untuk kereta ekonomi campuran. Biasanya di kota Semarang juga ada pergantian kru seperti kondektur dan pergantian masinis ya. Hanya berhenti sebentar dan 5 menit kemudian kereta api Sembrani diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang pukul 11:17. Emang kereta Sembrani ini mirip-mirip lah. PRK-nya seperti Argo Bromo Anggrek, tidak terlalu lama berhenti di stasiun pemberhentian. Dan teman-teman bisa lihat ya, kereta api Sembrani yang semula di kereta eksekutif 7 itu tidak terlalu rame,
Tapi selepas stasiun Semarang Tawang, udah cukup rame, hampir semua baris kursi terisi. Mantep. Di kota Semarang, ini tuh ada depo lokomotif ya. Depo Semarang Poncol. Dan kita juga kini tengah melintas di stasiun Semarang Poncol. Stasiun pemberhentian yang umumnya untuk kereta campuran sih. Kayak full eksekutif kan di Semarang Tawang ya. Kalau di Semarang Poncol ini kelasnya beragam. Full premium atau full ekonomi seperti Airlangga. Berhentinya di stasiun Semarang Poncol. Waktu menunjukkan pukul 12:18 perjalanan kereta api Sembrani kini telah tiba di stasiun Pekalongan. Dan awal 2 menit, lalu untuk jadwal seharusnya berhenti Pekalongan itu memang sebentar banget ya, sekitar 2 menit juga. Jadi total berhenti di stasiun Pekalongan kurang lebih sekitaran 4 menit teman-teman.
Dan stasiun Pekalongan merupakan stasiun besar di Daup 4 Semarang, dan juga stasiun ini melayani semua kereta api jarak jauh. Kereta yang kelasnya full eksekutif plus luxury seperti Argo Bromo Anggrek dan Sembrani aja berhenti. Apalagi yang kelasnya campuran atau full ekonomi. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Sembrani di kelas eksekutif ya. Dan kereta Sembrani kelas eksekutif menggunakan armada stainless steel generasi pertama, atau dulunya sempat digunakan oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Dan dari kursinya terdapat 50 kapasitas tempat duduk serta semuanya sudah menghadap arah laju kereta. Dari segi desain interior saya suka banget ya, kelihatan simple dan juga elegan. Nah, untuk fasilitas di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang, lalu ada juga televisi di ujung depan belakang dan di tengah atas sebagai hiburan. Lalu untuk legroom atau jarak kaki kurang lebih seperti ini ya. Memang dari legroom itu udah lega banget, udah aman, kita bebas untuk selonjoran. Lalu di depan sebelah sini terdapat sebuah kantong untuk nyimpen botol minuman atau barang-barang kecil. Lalu di bawah sini terdapat footrest untuk pijakan kaki dan bisa diatur juga sesuai dengan kenyamanan. Di sebelah sini terdapat sebuah meja kecil untuk nyimpen barang-barang kecil, botol minuman. Lalu ada juga dua buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Di atas sebelah sini terdapat gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Lalu ada juga tirai yang bisa kita buka tutup. Namun untuk di kursi ujung depan dan ujung belakang ini tidak ada tirai. Dan kacanya sedikit lebih gelap menggunakan kaca film ya. Di atas sebelah sini juga terdapat sebuah lampu baca menyala dengan normal ya. Lalu di bawah sini terdapat tombol reclining yang apabila kita tekan, kursi akan mundur ke mode rebahan. Dan ada juga ini nih, meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Untuk toilet pada kereta eksekutif stainless steel kereta api Sembrani ini ada di satu sisi ruangan ya. Toilet 1, toilet pria, dan juga toilet 2, toilet wanita. Udah dipisahkan berdasarkan gender, dan kita lihat dulu untuk fasilitasnya. Untuk toilet luasnya seperti ini ya teman-teman. Dan menurut saya di sini cukup leluasa. Lalu ada sebuah cermin yang ukurannya cukup besar. Ada juga tabung sabun, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Lalu ada tempat tisu, tong sampah, kloset duduk, tombol flush untuk membilas, ada jet shower, ada gantungan untuk pakaian, dan juga ada pewangi ruangan. Waktu menunjukkan pukul 12:59 kereta api Sembrani yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Tegal, masuknya di jalur 3. Yang ada di jalur 1 itu adalah rangkaian kereta api Argo Cirebon ya teman-teman, dari stasiun Tegal tujuan stasiun Gambir. Dan untuk stasiun Tegal ini adalah ujung dari Daup 4 Semarang ya. Dan setelah dari Tegal kita akan lewat di stasiun Brebes. Stasiun Brebes sudah memasuki Daup 3 Cirebon. Dan ternyata di stasiun Tegal juga ada pergantian kru ya, pergantian kondektur. Kalau masinis mungkin digantinya di stasiun Cirebon sih. Di stasiun Tegal juga ada beberapa orang penumpang kereta api Sembrani yang turun ya. Pukul 13:04 kereta api Sembrani diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal. Dan kalau nggak salah ya, kereta api Argo Cirebon itu nggak akan lama bakal diberangkatkan dari stasiun Tegal juga.
Waktu menunjukkan pukul 13:50. Perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon. Dan stasiun Cirebon ini merupakan stasiun besar di kota Cirebon, khusus untuk pemberhentian kereta-kereta campuran dan kereta yang kelasnya tinggi seperti full eksekutif, luxury, dan juga kereta-kereta argo. Ada juga stasiun lainnya yaitu stasiun Cirebon Perujakan untuk pemberhentian kereta-kereta campuran dan kereta full ekonomi. Nah, di stasiun Cirebon ada pengisian air lagi untuk tangki toilet. Jadi memang untuk tangki toilet diisi setiap pemberhentian ya teman-teman. Tak terkecuali kalau misalkan di stasiun yang ada LAA baru nggak bisa diisi. Di Cirebon ada waktu berhenti 5 menitan tapi rasanya udah bakal berangkat lagi karena sinyalnya udah hijau. Yolah kita masuk lagi aja. Ternyata di stasiun Cirebon ini udah ada kereta api Bangunkarta ya. Bangunkarta disusul oleh kereta api Sembrani. Pada pukul 13:54 kereta api Sembrani diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon ya. Dan kereta api Bangunkarta adalah kereta dari arah stasiun Jombang tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Ada 2 kelas layanan, kereta ekonomi modifikasi premium dan juga kereta kelas eksekutif. Sekarang kereta api Sembrani persiapan melintas di stasiun Cikampek. Kita sudah memasuki Daup 1 Jakarta ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki sudah melintas langsung di stasiun Cikarang. Sebentar lagi itu kita akan tiba di stasiun Bekasi, lalu Jatinegara, dan stasiun Gambir. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya akan share beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan naik kereta api Sembrani kali ini. Yang pertama, kereta api Sembrani terdapat 4 kali keberangkatan setiap harinya, 2 kali dari arah Gambir pagi malam dan juga 2 dari arah Surabaya pagi malam. Sehingga untuk frekuensi perjalanan kereta api Sembrani ini menurut saya cukup banyak ya setiap harinya. Dan saya naik kereta api Sembrani pagi nomor 61 dari Surabaya tujuan Jakarta. Saya duduknya di kereta kelas eksekutif dengan harga tiket mulai dari Rp570.000 sampai dengan Rp900.000. Nah, harga tiket itu bisa berbeda-beda tiap penumpang tergantung kapan hari keberangkatan dan hari pemesanan tiket. Semakin teman-teman belinya jauh-jauh hari, kalian itu bisa dapat harga yang lebih murah ya. Lalu untuk kereta api Sembrani pagi juga menurut saya pribadi, perjalanan dari arah Surabaya ke arah Jakarta bener-bener ngebut banget, bener-bener berasa cepet karena
mirip-mirip seperti kereta api Argo Bromo Anggrek. Bedanya kalau kereta api Sembrani ini masih berhenti di stasiun Cepu, lalu di stasiun Tegal, stasiun Bekasi, dan juga stasiun Jatinegara. Kalau dari kecepatan, ini benar-benar selama di perjalanan keretanya ngebut banget asli. Nah, lalu untuk kereta eksekutif 7 pada perjalanan kali ini yang saya rasakan, dari segi guncangan sebenarnya masih nyaman. Lalu dari segi kekedapan suara, ini asli keretanya berisik banget teman-teman. Ternyata setelah saya perhatikan ada benjolan pada roda kereta ini, jadi memang berefek pada kebisingan di dalam rangkaian ya. Lalu dari segi pendingin ruangan, selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Lalu untuk dari jam keberangkatan, menurut saya pribadi kereta api Sembrani ini lebih enak karena berangkat jam 8 pagi dari Surabaya dan tiba di kota Jakarta sekitaran jam setengah 5 sore. Jadi jam keberangkatannya tidak terlalu pagi, tapi nyampe di kota Jakarta juga nggak kesorean. Bisa dibuktikan dengan okupansi kereta api Sembrani kali ini yang memang bukan di hari weekend, tapi hampir semua baris kursi terisi. Mantep banget ya Sembrani. Dan saya bisa lihat sih, kayaknya kereta api Sembrani apabila dibandingkan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek, Sembrani ini sekarang lebih laku teman-teman, asli. Ya mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Sembrani kali ini. Beberapa saat lagi akan tiba di tujuan akhir, jadi saya mau siap-siap dulu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:58 kereta api Sembrani yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Bekasi. Yang turun dari kereta api Sembrani di stasiun Bekasi ternyata lumayan rame teman-teman. Tadi aja di kereta eksekutif 7 ada beberapa orang yang turun, lalu di eksekutif depan juga itu banyak ya orang yang turun. Mantep lah di stasiun Bekasi kayaknya untuk penumpang kereta api Sembrani yang turun 50 lebih. Dan setelah ini juga kereta api Sembrani masih berhenti di stasiun Jatinegara. Jadi memang kereta api Sembrani terdapat segmen penumpang untuk ke arah Bekasi dan Jatinegara, tidak seperti Argo Bromo Anggrek yang tidak berhenti di stasiun ini dan juga di stasiun Jatinegara. Hanya ada pilihan berhenti terakhir di Gambir ya teman-teman. Pukul 16:17 sekarang kita sudah tiba di stasiun Jatinegara ya. Dan ada juga tuh penumpang-penumpang terutama yang di depan yang turun di stasiun Jatinegara. Kocak juga ya kalau GD melintas langsung di stasiun yang perongnya tinggi, kayak bukan kereta gitu. Nah ini nih sebagai perumpamaan ya, kereta tuh melintas pelahan ya. Terus ada suara duk 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 duk. Ini tuh menandakan kalau roda dari kereta ini tuh ada yang benjol teman-teman. Terus pintunya kadang tidak tertutup seperti itu, jadi emang berisik banget di dalam kereta tuh. Banyak juga penumpang yang malas tutup pintu dan menyebalkan. Sudah harusnya kereta kelas eksekutif seperti ini diganti ke pintu otomatis sih. Jalan pelan aja berisik banget, apalagi pas ngebut tadi. Pada pukul 16:31 sudah tiba di stasiun Gambir. Awal 3 menit ya. Mantep. Yang ada di jalur 1 itu kereta api Bima dari Gambir tujuan Surabaya Gubeng.
sama-sama relasi Gambir Surabaya. Sembrani lewat jalur utara, kalau Bima lewatnya jalur selatan. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama 8,5 jam dari kota Surabaya, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, Stasiun Gambir. Berakhir pula perjalanan naik kereta api Sembrani, kereta salah satu yang diandalkan dari Surabaya ke Jakarta PP. Baiklah teman-teman, itu saja untuk perjalanan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.